Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Ruqyah Syariah Haji Badar Fadil Srono, Banyuwangi, Jawa Timur, yang ingin melanjutkan pelatihan ruqyah yang kedua, yaitu tentang tanda-tanda atau gejala-gejala orang yang kena gangguan sihir, jin atau setan, yang kategorinya adalah tanda-tanda bawah sadar, yang kemarin saya sampaikan ada 13 atau 14 ciri-ciri bawah sadar. Kemarin saya sampaikan sampai ke 10, yaitu bermimpi ketika tidur, yaitu jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Kemudian yang nomor 11, bermimpi melihat dirinya berada di suatu tempat yang menakutkan, di kuburan, terus kemudian ketemu orang-orang yang sudah mati, ketemu seperti pocong, ketemu keranda mayit, terutama bagi orang-orang yang punya usaha, mungkin toko atau usaha yang lain, kok bermimpi, sering-sering bermimpi ketemu orang mati dan di depan rumahnya ini ada keranda mayit. Bahasa Jawanya ada banduso yang ditanam di situ. Ini biasanya pertanda ada yang menanam bukhul lah, istilahnya sihir yang ingin menutup jalannya rezeki. Betul bahwa pada pati, rezeki, jodoh itu adalah takdir Allah. Tetapi ada juga yang manusia merasa usil dengan bantuan jin atau setan yang menggunakan ilmu sihirnya untuk zalim kepada orang lain. Dan kita sebagai orang yang beriman wajib juga percaya dengan barang gaib, termasuk sihir, termasuk jin setan. Itu ada sihir, itu bahkan zaman-zaman Nabi sudah ada. Jin setan sudah mulai, ceritanya Nabi Adam itu sudah ada gangguan dengan iblis itu. Ini sebagian tanda seperti itu. Jadi ketika sering dijumpai orang-orang yang sudah mati, ini biasanya media yang untuk bukhulnya itu yang ditanam, kadang itu merupakan tanah
kuburan. Kadang-kadang tulang-tulang orang yang sudah meninggal itu ketika dia mungkin acara takziah yang sampai mengantarkan mayit di kuburan, kemudian kan sering juga yang tukang gali kubur itu menemukan tulang-tulang orang yang sudah mati, yang sudah lama, itu biasanya dibawa pulang itu untuk media zalim kepada orang lain, yaitu untuk nyihir. Itu juga nanti alamatnya seperti itu. Terus kemudian bermimpi melihat gambar-gambar yang menakutkan. Inilah sebagai tanda-tanda yang saya ketahui, pengalaman saya, tanda-tanda yang secara bawah sadar. Loh, orang-orang yang seperti ini kalau di ruqyah, ini kebanyakan reaksi, muntah-muntah, kadang menangis yang tanpa terkendali. Biasanya yang awalnya itu menangis dulu, kemudian mual-mual, nangisnya tidak terkendali biasanya. Itu kalau melihat ruqyah saya di YouTube itu banyak contohnya tuh. Akhirnya muntah-muntah dan kadang sampai ngamuk-ngamuk tidak terkendali. Kalau nanti dia belum mengatasi, itu ada juga yang saya mandikan itu, mandi dengan daun bidara, pohon-pohon yang ada durinya. Ini biasa penawar atau pengusir jin atau setan atau sihir yang masuk dalam tubuh seseorang. Selanjutnya saya sampaikan tentang beberapa gejala dalam keadaan sadar. Maksudnya seperti ini sudah. Dalam kondisi biasa-biasa ini berarti dalam keadaan sadar. Cirinya apa? Sakit yang berkepanjangan, yang tidak kunjung sembuh. Sedangkan dideteksi oleh dokter tidak terdeteksi, tidak nampak. Di scan juga tidak kelihatan, di rongsen juga tidak kelihatan, di USG juga tidak kelihatan. Tapi merasa sakitnya luar biasa dan tidak kunjung sembuh. Kemudian ada yang divonis dokter, tapi dengan fakta yang dirasakan tidak sesuai. Ini. Kecuali kalau sakitnya itu sakit kanker otak, ini kalau di-scan kan kelihatan. Kemudian tulang kropos, ini juga sakitnya luar biasa. Kanker otak itu kalau sudah kumat itu ya sakitnya luar biasa. Seperti tulang kropos juga demikian. Tetapi kalau sakit-sakit seperti itu memang sakit, katakan urusan medis lah itu. Ini kalau direaksi ya enggak, kalau diruqyah enggak reaksi. Tapi kalau memang benar-benar di rongsen itu nampak kanker otak, nah ini kemudian kok diruqyah itu reaksi muntah-muntah, ini berarti ada campuran penyakitnya yang harus ditangani dengan medis dan juga dengan alternatif.
Ini. Terus kemudian halangan, selalu berhalangan. Kan banyak orang itu mau sholat, wudhu, kentut lagi. Kalau nggak mau sholat ya enggak. Mau membaca Quran, wudhu, baru wudhu kentut lagi. Pokoknya setiap mau mengadakan kegiatan untuk ketaatan, itu selalu ada halangan terus. Ini. Rasa malasnya sangat luar biasa kalau untuk ibadah. Kemudian kalau ada mendengar azan atau kita membaca Al-Quran atau untuk zikir, ini ada gerakan-gerakan di tubuh. Apa seperti kedutan yang keras sekali, atau ketika kita membaca Al-Quran terus kita menguap terus, nggak henti-henti, ini kan gangguan halangan. Ini biasanya di tubuhnya ada jin yang mengganggunya. Ini supaya diantisipasi, diwaspadai bahwa itu merupakan gangguan-gangguan. Terus linglung. Jadi kalau tidak ngomong itu tidak nyambung. Jadi tidak nyambung. Kadang-kadang sering diam seperti linglung. Ini biasanya juga ada gangguan-gangguan dan ini bisa diruqyah. Ketika diruqyah itu akan reaksi juga. Ini. Jadi makanya kalau kita punya keluarga sering-sering diam diri di kamar, nggak mau kumpul dengan teman-teman, nggak mau gurau, nggak mau cari hiburan, menyendiri. Ini juga harus kita waspadai bahwa itu adalah ciri-ciri ada gangguan-gangguannya. Kemudian di tubuhnya merasa lemas, mau kegiatan apapun juga selalu malas. Ini juga diwaspadai juga. Seperti penyakit ayan adalah penyakit yang dinamakan dengan kekejangan, sering kejang-kejang, marah yang tak terkendali. Kemudian anak itu yang nakalnya luar biasa. Saya pernah punya pasien dari kota Banyuwangi, saya di Srono ini. Ketika itu saya meruqyah ada 6 orang. Saya bersamaan dan itu anak itu mulai SD itu sudah nakalnya sudah luar biasa sehingga gurunya pun seakan-akan tidak sanggup untuk mengatasi kenakalan anak itu. Setelah menginjak umur SMA, tapi dia nggak sampai SMA, cuma sampai SMP. Jadi sering ngamuk, kalau minta uang kepada ibunya nggak dikasih, ya ini langsung seperti lemari, bupet dipecahkan kacanya. Pernah juga ibunya waktu itu ngepel rumah, minta uang tidak dikasih. Airnya langsung diangkat, dikerujukan pada ibunya. Tapi setelah itu saya suruh bawa ke rumah, saya ruqyah bersama 6 orang, saya masih baru meruqyah itu dianya tidur sampai ngorok, sampai mendengkur. Ketika pertengahan saya meruqyah, perjalanan pertengahan meruqyah, dianya langsung lompat, langsung marah-marah, kemudian terus istilahnya ngamuk terus ketika itu, sampai tidak terkendali. Nah inilah kenakalan yang tidak dapat dikendalikan itu biasanya
atau rasa marah yang tidak bisa dikendalikan, itu juga sebagian merupakan tanda-tanda gangguan jin yang ada di tubuhnya. Makanya saya mohon kepada ibu-ibu terutama, itu kalau merasa sering tersinggung, merasa ada sesuatu yang sedikit saja sudah marah-marah tak terkendali, ini juga harus diwaspadai. Harus diwaspadai ini. Jadi makanya harus diwaspadai. Tetapi kalau memang karakternya orang itu pemarah, ya kita maklumi. Tetapi ada juga yang marahnya karena ada gangguan-gangguan. Itu makanya ya tolong kalau marah-marah, sering pemarah, ini juga harus bisa dikendalikan. Potensi dimasuki jin dan akhirnya bisa tak terkendali. Ini. Jadi terus kemudian penyakit pada salah satu anggota tubuh yang tidak kunjung sembuh, atau rasa sakitnya yang selalu berpindah-pindah. Ini juga merupakan tanda-tanda gangguan yang harus diatasi dengan non-medis, dengan alternatif, dengan ruqyah. Ruqyah itu bisa juga mengobati penyakit kanker, tumor, dan yang cepat itu yang sering saya praktekkan adalah mengobati tentang kista. Kista itu suatu penyakit yang daging yang di dalam kandungan, ini yang di dalamnya itu ada airnya dan ini berkembang terus. Saya juga punya pasien dokter, saya tanyakan, dokter kandungan juga, ini kalau ditangani dokter biasanya nanti disuntik, disedot, akhirnya diambil. Tapi pasien saya itu hamil 3 bulan, di USG itu ada kistanya sudah besar. Menurut dokter harus dioperasi. Kemudian saya bilangi karena saya sudah pernah nangani kista, saya ruqyah dan sembuh. Ketika itu menurut dokter karena kista sudah besar, itu dalam 1 bulan itu harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi bahaya. Ternyata saya ruqyah mau operasi, ternyata hilang. Di USG tidak ada. Dokternya juga heran-heran. Kemudian tetangganya juga gitu, yang hamil itu nangis saja karena harus dioperasi. Kalau dioperasi dikhawatirkan karena kandungan masih umur 3 bulan akan korban anaknya. Saya bilangin tidak usah takut, tidak usah gelisah, coba nggak usah dioperasi, diruqyah dulu. Setelah saya ruqyah 2 kali di USG, ternyata tidak ada, kista tidak ada. Tapi akhirnya sampai melahirkan dengan cara operasi. Setelah operasi, karena posisi kandungannya itu tidak mapan, akhirnya salah satu jalan harus dioperasi. Dan setelah dioperasi ternyata kistanya itu yang membesar dulu itu nempel di dindingan dan kering itu, kering. Ini fakta, jadi kering bahwa kista itu bisa diruqyah. Inilah sementara yang dapat saya sampaikan. Besok kita sambung lagi jenis-jenis jin yang mengganggu pada tubuh manusia, dan nanti juga saya sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang biasa untuk meruqyah, sehingga bisa nyana praktekkan sendiri, baik untuk meruqyah diri sendiri dan meruqyah orang lain. Demikian, semoga ilmu yang saya berikan ini bisa manfaat bagi kita semua, dan
Kita adalah punya pedoman khairun nasi anfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Semoga ilmu yang saya bagikan benar-benar bisa manfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan kebanyakan orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.